Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jendela Istana. Pemerataan pendidikan tak lagi sekedar wacana, pemirsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menjalankan transformasi besar-besaran di dunia pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, revitalisasi sekolah hingga pembangunan sekolah unggul di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bagi Presiden Prabowo Subianto, perjalanan transformasi pendidikan nasional merupakan bentuk perjalanan nyata berangkat dari satu gagasan sederhana namun memiliki makna ambisius, yakni menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh anak Indonesia. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menunjukkan secara langsung arah kebijakan pendidikan nasional berbasis teknologi. Di hadapan para siswa dan guru, Presiden menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard atau papan interaktif digital yang menjadi bagian dari program transformasi pembelajaran nasional. Momen tersebut menjadi titik awal percepatan digitalisasi pendidikan yang kemudian diwujudkan melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 mengenai revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, serta digitalisasi pembelajaran. Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya, ya. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, iya smart board, ya smart class. Sekarang baru satu per sekolah, ya. Ada yang dua. Ini hebat, sudah dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3-4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus ada di software, membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran. Presiden Prabowo meyakini bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah perlahan mendistribusikan perangkat interaktif flat panel atau IFP ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Perangkat ini memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dengan dukungan video, animasi, simulasi, hingga materi pembelajaran digital yang dapat diakses kapan saja. Ya, kita akan perbaiki terus. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita, ya. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Pada saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna Jakarta Selatan pada September lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu belajar, melainkan solusi pemerataan akses pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan lebih dari 330.000 sekolah memperoleh layar digital pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan mengatasi keterbatasan tenaga pendidik di berbagai daerah. Melalui sistem ini, guru-guru terbaik dari seluruh Indonesia dapat mengajar secara virtual dari studio pusat dan menjangkau jutaan siswa di berbagai wilayah secara bersamaan. Konsep tersebut membuka peluang baru bagi sekolah-sekolah yang selama ini mengalami kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Dan nanti kita ada studio pusat di Jakarta, guru-guru terbaik, umpamanya bahasa Inggris, ya kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu, kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing, mulai dari SD. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa daerah tertinggal
terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama distribusi perangkat digital. Sebanyak 288.000 lebih perangkat papan interaktif digital disiapkan untuk menjangkau sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Digitalisasi pendidikan yang digagas Presiden Prabowo tidak berhenti pada pengadaan perangkat semata. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem pembelajaran digital yang terintegrasi melalui platform rumah pendidikan dan ruang murid yang menyediakan ribuan konten pembelajaran interaktif. Konten tersebut mencangkup video edukasi, laboratorium virtual, permainan pembelajaran, hingga materi berbasis augmented reality yang dirancang untuk meningkatkan minat belajar siswa. Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik. Di saat yang sama, puluhan ribu guru mengikuti pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran agar mampu memanfaatkan perangkat digital secara optimal di dalam kelas. Langkah ini memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan yang dibangun pemerintah tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai penggerak utama pembelajaran. Di saat yang sama, pemerintah juga membangun sekolah nasional terintegrasi, sebuah model sekolah unggul non-asrama yang dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas tinggi dengan standar nasional yang terintegrasi. Tahun ini sudah 70.000. Anggaran tahun lalu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Akan selesai di tahun 2028, Pak? Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Seluruh langkah tersebut menunjukkan satu benang merah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yakni pendidikan sebagai investasi terbesar bangsa melalui pemerataan digitalisasi, pembangunan sekolah baru, revitalisasi infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kualitas guru. Bagi Presiden Prabowo, keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan ditentukan dari kualitas pendidikan yang diterima generasi mudanya hari ini. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan program ini di waktu yang sama esok hari. Tentunya hanya di Garuda TV. Saya Habib Wijaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.